Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengantar Teks Proposal dan Sistematika Proposal Penelitian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hasna Faizar ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Akila Neifa, yaitu saya sendiri. Yang kedua Nadia Puspitasari, dan yang ketiga Oktavia Ramadhani. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Oktavia Ramadhani, kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Akila yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar teks proposal dan juga sistematik dari teks proposal. Pengantar teks proposal itu dibagi menjadi 2, pengertian dan juga fungsi dari teks proposal. Pengertian proposal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, dan teks proposal itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu teks proposal penelitian dan juga teks proposal kegiatan. Dan selanjutnya itu adalah fungsi proposal. Proposal memiliki fungsi sebagai usulan, rancangan, dan juga penawaran. Selanjutnya ini adalah bagaimana cara menulis teks proposal agar bagus. Ini adalah membuat teks proposal yang baik. Itu proposal harus disusun dengan mengikuti aturan-aturan yang ada dan juga penyampaian yang baik, serta dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi untuk teman-teman yang ingin membuat teks proposal harus menggunakan bahasa yang baku. Jangan yang tidak baku, itu dapat mempengaruhi teks proposal itu baik atau tidak. Selanjutnya ini adalah sistematik dari teks proposal. Sistematik dari teks proposal itu untuk membangun teks proposal ada 3 bagian loh teman-teman. Bagian awal, bagian inti, dan juga bagian penutup. Awal untuk membangun teks proposal itu ada 6 poin. Poin pertama yaitu halaman sampul. Halaman sampul berisi judul proposal, identitas penulis, dan juga nama instansi yang berkaitan dengan penulis. Yang kedua itu adalah halaman judul. Halaman judul berisi sama dengan halaman sampul dan letaknya itu sesudah halaman sampul. Yang ketiga itu adalah lembaran persetujuan. Bagian ini menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu persetujuan pembimbing penulis, dan juga yang bagian kedua yaitu penguji yang menguji proposal yang dibuat. Yang ketiga itu adalah kata pengantar. Kata pengantar berisi ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu penulis untuk menulis proposalnya. Yang kelima itu ada daftar isi. Daftar isi itu berisi judul dari setiap pembahasan dalam penulisan proposal. Dan yang terakhir yaitu daftar tabel, gambar, dan juga lampiran. Bagian ini ditulis secara pisah dan juga letaknya adalah bagian awal dari sistematik teks proposal. Selanjutnya itu adalah bagian inti yang akan dijelaskan kepada Akila, dan saya serahkan kepada Akila. Baiklah, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang kedua ada bagian inti. 1. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang biasa berisi tentang permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi alasan terjadinya proposal. B. Rumusan masalah. Bagian ini umumnya berbentuk sebuah pertanyaan. C. Tujuan penelitian. Bagian ini menjawab pertanyaan dari rumusan secara singkat. D. Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu ada praktis dan teoretis. Praktis adalah penelitian itu semestinya bermanfaat baik bagi penulis maupun orang lain. Sedangkan teoretis adalah penelitian dapat disimpulkan menjadi penegasan atau penentangan dari teori yang digunakan. E. Definisi operasional. Bagian ini menjelaskan pengertian-pengertian dari istilah-istilah tertentu yang menjadi kajian penelitian agar tidak salah dalam menanggapi makna yang sebenarnya disampaikan penulis. 2. Bab 2 tinjauan teoretis. Bagian ini dipaparkan pandangan-pandangan ahli mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penulis akan memasukkan argumen berupa simpulan dari teori-teori yang digunakan. Sumber yang digunakan dari buku, artikel, penelitian, dan sebagainya. 3. Bab 3 metodologi penelitian. A. Tempat dan waktu penelitian. Bagian ini menyajikan lokasi dan waktu dalam melakukan penelitian. B. Metode penelitian.
Bagian ini menyampaikan bagaimana permasalahan dalam penelitian yang disampaikan. C. Informasi penelitian. Informasi penelitian digunakan jika data diambil di lapangan. D. Data penelitian menjelaskan mengenai sumber dari jenis data. E. Teknik pengumpulan data. Bagian ini menjelaskan tentang cara data penelitian yang dikumpulkan. F. Teknik analisis data. Bagian ini menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan dari peneliti yang digunakan. G. Keabsahan data. Keabsahan data diperlukan untuk mengetahui keakuratan dan ketepatan data penelitian. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Nadia Puspitasari. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Nah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi membangun teks proposal, yaitu pada bagian penutup. Nah, di bagian penutup yang pertama ada yang daftar perpustakaan. Daftar perpustakaan itu merupakan salah satu unsur penting dalam proposal penelitian. Dalam daftar perpustakaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada buku. Buku paling banyak mengandung teori-teori dari para ahli. Format penulis daftar perpustakaan itu terbagi menjadi 5. Yang pertama nama penulis, yang kedua tahun buku diterbitkan, yang ketiga judul buku ditulis miring, yang keempat nama kota tempat buku, dan kelima nama penerbitnya. Dan yang kedua ada sumber yang diambil dari lembaga tanpa penulis, tanpa nama penulis, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama nama lembaga, yang kedua judul sumber, yang ketiga nama kota tempat terbit, terus yang keempat ada nama penerbitnya, dan yang ketiga ada sumber bahan internet. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama nama pengarang atau lembaga, terus yang kedua tahun publikasinya, yang ketiga judul tulisan yang dikutip, yang keempat laman situs, yang kelima ada tanggal mengakses situs tersebut. Nah, yang keempat ada sumber bahan dari jurnal penelitian, itu terbagi menjadi 7 ya. Yang pertama ada nama penulis, yang kedua tahun publikasi, yang ketiga judul artikel yang ditulis huruf tegak, dan keempat ada nama jurnal ditulis miring, kelima volume, dan keenam nomor penerbit, dan yang ketujuh ada nomor halaman artikel. Yang terakhir ada nomor halaman artikelnya ya. Nah, yang terakhir ada lampiran. Sifat lampiran ini ialah opsional. Artinya, jika tidak diperlukan untuk melampirkan sesuatu, sebaiknya dilampirkan. Sebaliknya, jika tidak ada yang perlu dilampirkan, tidak akan menjadi masalah jika tidak dibuat contoh. Contoh lampiran bisa berupa surat-surat tertentu, laporan kerja, atau hal lainnya.